students, how are you today? I hope you will in the good condition. Sudah siap pembelajaran dari hari ini? Ya, insya Allah siap. Oke, sekarang kita sudah mulai memasuki tema 2, yaitu kegemaranku. Nanti kita akan mempelajari berbagai macam kegemaran. Ya, sekarang kita buka subtema 1 dulu yuk. Sudah dibuka? Oke, subtema 1 adalah gemar berolahraga. Coba dilihat bukunya. Ada gambarnya di situ ya, seperti yang di samping. Kegemaran ada banyak sekali macamnya. Salah satunya berolahraga. Kegiatan olahraga dapat menyehatkan tubuh kita. Ya, nah makanya sekarang subtema 1 kita akan mempelajari tentang gemar berolahraga. Pada halaman 3, kita lihat ya nak ya, gambar di samping. Wah, lihat, Nina dan teman-temannya sedang asik bermain di lapangan. Seru sekali ya, mereka berolahraga sambil bermain. Coba kita lihat yuk gambarnya. Ada lompat tali, gobak sodor, bulu tangkis, dan sepak bola. Sekarang kita samakan yuk gambar dengan nama olahraganya. Coba lihat yang pertama nak. Gambar apa itu? Iya, permainan gobak sodor. Sekarang tulis ya di kotak bawahnya ya, gobak sodor ya. Begitupun dengan olahraga yang lain, permainan olahraga lainnya ya. Kamu tulis di kotaknya yang telah disediakan. Kita lihat pada halaman 4. Di sana ada gambar Nina selalu berpamitan kepada ibunya sebelum berangkat bermain. Ibunya berpesan kepada Nina agar Nina tidak pulang terlalu sore. Nina ingat pesan ibunya. Akhirnya Nina bermain tidak lupa waktu dan pulang tepat pada waktunya. Begitu ya nak ya. Kalau kamu bermain, kamu harus ingat waktu. Jangan sudah mau maghrib, sudah mau azan maghrib, kamu baru pulang. Jangan seperti itu ya nak ya. Kita bermain harus mengetahui aturan sebelum bermain dan sesudah bermain. Kayak apa sih aturannya? Yang pertama adalah memakai sendal saat hendak keluar rumah. Yang kedua, mengucap salam saat keluar ataupun masuk ke dalam rumah. Yang ketiga adalah mencuci tangan dan kakimu setelah bermain ya, jangan lupa ya. Dan yang terakhir adalah bermain dengan rukun. Betul ya. Itu adalah beberapa aturan sebelum dan sesudah bermain. Ingat-ingat ya nak ya. Pada halaman 5 kita lihat ada gambar Nina sedang asyik bermain dengan teman-temannya. Dan teman-teman yang lain ada yang sedang memperhatikan Nina bermain. Ya, teman-teman yang sedang memperhatikan itu memberikan semangat kepada Nina dan teman-temannya yang bermain dengan cara memberikan tepuk tangan. Coba sekarang kita tepuk tangan bersama. Nah, tepuk tangan adalah merupakan salah satu bunyi. Bunyi itu ada berbagai macam, ya. Ada bunyi buatan dan bunyi alami. Bunyi alam terjadi secara alami, berbeda dengan bunyi buatan yang dibuat oleh manusia. Coba sekarang kita kasih contoh bunyi alam. Pertama, bunyi suara jangkrik. Ada yang tahu nggak suara jangkrik seperti apa? Krik, krik, krik. Iya. Lalu bunyi pohon tertiup angin. Wus, wus. Bunyi suara hujan. Tik, tik, tik. Lalu bunyi suara ayam. Kukuruyuk. Nah, itu semua adalah contoh bunyi alam yang terjadi secara alami. Berbeda dengan bunyi buatan yang dibuat oleh manusia. Salah satu contohnya adalah tepuk tangan. Itu kita yang buat kan bunyinya kan? Ya, itu adalah bunyi buatan. Lalu apa lagi? Suara
seperti itu. Lalu ada bunyi ketukan pintu. Tok tok tok. Kita lanjut ya. Sekarang kita sambil bernyanyi yuk. Judulnya adalah Kalau Kau Suka Hati. Siap? 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, injak bumi. Nah, dari lagu tersebut, bunyi apa yang kita buat? Tepuk tangan dan injak bumi, ya. Nah, coba bertanya lagi, kalau itu yang tadi bunyi alam atau bunyi buatan ya? Iya, betul, bunyi buatan. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Pada halaman 7, bagian 1, lihat nak, ada 4 gambar. Kamu diminta untuk melengkapi huruf yang hilang, menyebutkan nama kegiatannya. Yang pertama, anak sedang apa itu? Sedang senam. Berarti huruf apa yang hilang? Tinggal ditambahin ya. Senam. Huruf apa yang hilang di situ kamu tambahin. Yang kedua, sedang berenang. Betul, renang. Yang ketiga, bulu tangkis. Yang terakhir, bermain kasti. Betul, tinggal kamu tambahkan ya huruf yang hilang ya nak ya. Nah, kita lanjut ke bagian 2. Yang bagian 2, di sana kamu diminta untuk memberikan tanda centang atau checklist pada aturan yang benar. Lihat, ada 2 gambar. Gambar yang pertama, Nina sedang apa? Sedang berpamitan kepada orang tuanya. Nina salim kepada orang tuanya ya sebelum pergi. Nah, lalu gambar yang kedua, ada anak yang sedang ketapel ke arah burung. Ya, coba dari kedua gambar itu yang mana yang menurut kamu tepat, yang mana yang menurut kamu sesuai aturan. Tinggal kasih tanda centang ya. Begitupun dengan gambar selanjutnya ya, bertanda centang pada aturan yang tepat. Kita lanjut ke bagian ketiga. Di bagian 3, kamu diminta untuk mengelompokkan bunyi alam dan bunyi buatan. Di situ ada beberapa gambar, tinggal kamu lihat ya nak ya. Tarik garisnya, dikelompokkan. Apakah itu bunyi buatan atau bunyi alam? Ya. Pelajaran 2 di halaman 9. Di situ ada nak, ayo membaca. Kita baca bersama-sama ya. Buka dulu bukunya, halaman 9. Sudah dibuka? Kita baca bersama-sama ya. Mim juga buka nih, ya. Lihat bukunya masing-masing. Kita baca bersama-sama, oke? 1, 2, 3. Nina dan teman-teman melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Gerakan pemanasan melenturkan otot. Pemanasan mencegah otot menjadi sakit setelah berolahraga. Ketika
bagian yang pertama ya, melengkapi huruf-huruf yang hilang ya nak ya, sesuai dengan gambar. Di bagian kedua, kamu diminta untuk melengkapi kalimat tersebut dengan kata-kata yang telah disediakan di atasnya ya, di kotak warna biru di atasnya. Kamu tinggal melengkapi sesuai dengan kalimatnya. Di halaman 12 pembelajaran 3 masih ya nak ya, kamu diminta untuk melengkapi huruf-huruf yang hilang sesuai dengan gambarnya. Gambar yang pertama adalah bulu tangkis. Kamu tinggal tambahin ya, tambahkan huruf-huruf yang hilang ya nak ya. Lalu gambar yang kedua adalah renang. Yang ketiga, naik sepeda. Tuh, yang keempat, lari. Nah, keempat gambar itu adalah salah satu contoh olahraga ya, kegiatan olahraga. Nah, coba olahraga apa yang kamu gemari nak? Ada nggak di antara gambar tersebut? Halaman 13, kita lihat ya. Keluarga Nina senang sekali berolahraga. Olahraga yang disukainya berbeda-beda nak. Nina menyukai bersepeda dan kasti. Adik dan ayah suka bermain sepak bola. Lalu ibu suka bermain bulu tangkis dan berenang. Nah, di rumah keluarga Nina banyak sekali alat-alat olahraga. Coba kita perhatikan yuk, alat-alat olahraga apa saja yang ada di rumah Nina. Yang pertama, apa ini? Ya, kacamata renang. Gambar yang kedua, apa ini? Pemukul kasti. Gambar yang ketiga, apa ini? Raket. Raket untuk olahraga apa nah biasanya? Bulu tangkis, betul. Lalu yang keempat, gambar apa itu? Ya, bola. Yang terakhir, sepeda. Oke, nah dari sekian banyak alat olahraga yang ada di rumah Nina, adakah yang sama dengan punyamu? Lanjut ya ke halaman 14. Sekarang dengarkan ya, Mem akan membacakan cerita di halaman 14. Nina dan Deli pulang bersama. Mereka berjanji akan bermain sepeda sore nanti. Sesampainya di rumah, Nina tidak melupakan tugasnya. Nina menyimpan peralatan sekolah di tempatnya. Nina juga makan dan tidur siang. Sore hari, Nina membantu ibu menyiram tanaman. Setelah itu, Nina berpamitan kepada ibu. Nina ingin bermain sepeda dengan Deli. Ibu berpesan agar Nina tidak pulang terlalu sore. Ibu berpesan agar Nina juga berhati-hati. Nina harus memakai pelindung lutut dan memakai helm. Ibu juga berpesan agar Nina tidak bersepeda ke jalan raya. Dari cerita yang sudah membacakan itu, nanti kamu menjawab ya, jawab pertanyaan yang ada di bawahnya ya nak ya. Boleh di sampingnya nak ya. Hanya 3 pertanyaan. Ketika Nina berpamitan kepada ibunya, ibunya memberikan banyak pesan kepada Nina. Ya, salah satunya tidak bermain di jalan raya. Nah, ketika kamu berpamitan hendak bermain, apa yang biasanya ibumu pesan kepadamu? Diingat baik-baik ya, dan dituruti ya nak ya. Tidak boleh dilanggar. Misalnya ibumu bilang jangan jauh-jauh mainnya, kamu jangan jauh-jauh. Misalnya ibumu bilang jangan pulang terlalu sore, ya kamu harus ikuti ya nak ya. Nina dan Deli sedang asyik bermain. Di lapangan sudah ada nak teman-temannya juga yang bermain. Nah, sekarang kita hitung yuk, ada berapa anak yang bermain di sana. Yang pertama, sekelompok anak sedang bermain sepeda. Coba sekarang kita hitung ada berapa anak yang bermain sepeda.
Ditulis ya di dalam kotak ya. Begitupun dengan gambar yang kedua. Ada berapa anak yang sedang bermain sepak bola di lapangan? Ditulis juga ya di dalam kotak yang telah disediakan ya nak ya. Pada halaman 16, coba perhatikan anak yang sedang bermain kasti. Terlihat ada 4 orang anak perempuan sedang bermain kasti dan 6 orang anak laki-laki sedang bermain kasti. Jadi total keseluruhan yang bermain kasti adalah 4 ditambah 6 sama dengan 4. Kita simpan ke dalam kotak. Lalu 6 dijari. Setelah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Jadi 4 ditambah 6 sama dengan 10. Kita lanjut soal yang bawahnya ya. Ada 2 kelompok anak laki-laki. Kita hitung dulu yang pakai baju hijau ya. Anak yang berbaju hijau ada berapa nak? Ada 4. Betul. Kita tulis dulu di dalam kotak bawahnya. 4. Ya. Selanjutnya anak yang berbaju biru ada 4. Betul. 4. Sudah ditulis? Ya. Nah, 4 ditambah 4 sama dengan, coba kita hitung ya. 4 kita simpan di dalam otak. Lalu 4-nya lagi di tangan. Setelah 4, 5, 6, 7, dan 8. Sekarang kita tulis angka 8 setelah tanda sama dengan. Ya, kita lanjut ke gambar di sampingnya. Ada 2 tim voli. Yang pertama tim berpakaian orange. Ada berapa jumlahnya? Ada 5. Kita tulis angka 5. Tim yang berbaju hijau ada? Ya, ada 5 juga. Nah, sekarang kita hitung jumlah keseluruhannya. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Betul. Halaman 16 dan 17 pada bagian ayo berlatih, silahkan kamu isi sesuai dengan perintahnya masing-masing. Oke? Ya, baik anak-anak. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini dari pembelajaran 1 hingga 3 pada subtema 1 tema 2. Ya, sekian dari Mem Intan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum.